Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada seorang bintang tamu, Cahya Kamila. Apa kabar Mbak Cahya? Baik. Sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah, Mas Bayu. Terima kasih hadiri menembus Ya. mata batin. Terima kasih juga udah diundang lagi. Diundang. Waktu itu setelah dari sini ada kejadian aneh nggak Mbak? Yang ikut di rumah atau setelah itu ada hal-hal yang mengganggu atau normal-normal aja? Ada Kayak sih. kita? Jadi di rumah ya, kan aku lagi di ruang tamu aku kan, malam-malam nih. Lagi main game aja gitu kan, biasa kan kalau udah malam sendirian, jam berapa? Jam 12 malam lah, main game, belum bisa tidur main game. Terus di ruang tamu situ ada kuda-kudaan mainan anak aku kan, cowok kan, kuda-kudaan yang gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dia bergoyang-goyang sendiri, bener. Kalau ketiup angin mungkin nggak dia? Orang bilang ketiup angin, orang di dalam rumah gimana sih ketiup angin, orang ditutup semua. Seangin-anginnya juga nggak mungkin dia goyang-goyang, orang dia kan kuda-kuda itu nggak berat kan. Terus aku langsung merinding gitu. Ya udah, langsung kabur lagi masuk ke dalam. Masuk ke dalam rumah. Sering kejadian kayak gitu? Itu baru sekali sih, cuman sebelumnya pernah ada kayak orang pinter gitu, nggak tahu dia main ke rumah lah waktu itu ya, kenalannya teman aku gitu kan, teman aku bawa ke rumah. Dulu sebelum si kuda goyang-goyang itu, dia pernah ke rumah, dia ngomong kayak gini, ini kayaknya ini nih di ruang tamu ini nih ada makhluk anak kecil cowok tuh, aku aja memang ini kalau saya dengar kayak gitu, ada makhluk anak kecil cowok gitu itu, cuman kayak kita kan percaya nggak percaya ya, maksudnya. Betul. Mereka ada, tapi ya. semoga nggak diliatin gitu kan. Mudah-mudahan juga nggak saling mengganggu. Tapi sampai sekarang gimana? Ya itu akhirnya pas nggak lama kemudian itu emang si kuda itu tiba-tiba goyang-goyang. Ih, jangan-jangan si makhluk anak itu ya goyang main kuda-kudaan. Ih, langsung. Mudah-mudahan sih nggak sampai mengganggu ya, termasuk malam ini ya Mbak Cahya. Iya, ya. jangan dong. Oke. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya, boleh. Berikut ini akan hadir seorang pria yang kecanduan mempelajari ilmu hitam demi mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Riza. Selamat malam Mas Riza. Anda kok terlihat seperti kayak lagi was-was dan nggak nyaman. Boleh saya ketakutan minta gitu. garam? Kenapa? Boleh saya minta air garam? Tim FD boleh bantu nggak minta air garam? Kenapa ya kalau kami boleh tahu untuk apa? Saya nggak nyaman dengan tempat ini. Apa yang bikin nggak nyaman itu apa yang dirasain? Saya butuh pelindung. Air garam. Iya, kita lagi siapin air garamnya. Betul, pelindung dari apa sih? Anda terancam dari apa? Bukan saya yang terancam dari apa-apa, tapi teman-teman sekalian. Kenapa? Air garam. Buruan dong. Cepetan. Iya, lagi disiapin. Tapi sambil nunggu datang, boleh diceritain dulu nggak? Sebelumnya ini sejak kapan merasa was-was dan butuh air garam seperti ini, Mas Riza? Ini mama lu. Saya hampir 5 tahun seperti ini. Semenjak saya bersemedi di suatu goa. Untuk apa waktu itu tujuannya bersemedi di sana? Karena dendam Dendam sama seseorang. sahabat, teman, tetangga, keluarga, Orang yang menghancurkan hidup saya. pacar? Saya tidak mau menyebutkan. Perempuan Nggak apa mau. laki-laki? Perempuan, laki-laki. Saya tidak mau menyebutkan. Kamu mau jawab juga. Tapi waktu itu kenapa? Apa yang dia lakuin sampai Mas Riza segitu nekatnya? Dia menghancurkan hidup saya. Saya ingin balas dendam. Dengan cara apa? Semedi mencari apa? Bantuan gaib gitu. Ya, Waktu semedi apa yang terjadi? Ada yang ditemuin nggak? ada. Apa?
banyak hal yang saya temukan. Seperti? Banyak pengikut saya. Pengikut. Saya banyak yang ikutin. Terus? Banyak yang mengikutin saya. Tolong air garam cepat. Oke, ini kita untungnya bisa menyediakan air garam ini. Tolong. Kalau nggak ada air garam, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kesurupan massal. Oh. Oke. Dia Menentukan diri sendiri ya? Iya, dia ngerasa justru kayak ngelindungin. Melindungi diri sendiri. Nggak tahu ngelindungin dari badan dia supaya nggak keluar, Oh. atau justru sebaliknya. Oke, sudah cukup Mas Riza? Sudah cukup. Jadi sejak 5 tahun yang lalu Anda melakukan semedi dan sekarang merasa selalu ada yang ngikutin dan Ya. ini bisa membahayakan orang lain. Tujuannya datang malam hari ini ke menembus mata batin untuk apa? Menghilangkan ini semua. Mengusir ya? Iya. Menghilangkan semuanya. Baik, kami akan ajak Anda kalau begitu langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riza, terlahir tanggal 4 November 1992 dengan nomor rumah 19. Sosok yang memiliki karakter mempunyai komitmen yang kuat dan pekerja keras. Saya melihat banyak sekali orang yang tidak suka pada sosok Riza. Sehingga banyak sekali konflik yang terjadi pada kehidupannya. Dari mata batin saya mengatakan, ia menyimpan amarahnya dan menggunakan ilmu hitam sebagai pelampiasannya. Saya merasakan adanya energi yang sangat kuat sekali dari tubuhnya. Energi ini banyak sekali mengundang makhluk halus untuk hal yang negatif dan berujung maut. Saya mendengar suara sosok makhluk halus di kuping saya dan saya merasakan bulu kuduk saya merinding dan ada jarak di antara saya dengan makhluk halus tersebut dekat sekali. Saya ingin membakar ini. Semoga semua makhluk halus bisa tenang jiwanya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya ingin membacakannya dari sini. Riza, dengan tanggal lahir 4 bulan 11 1992 dan nomor rumah 9. Apakah itu betul? Betul. Kok saya melihat ada sisir ya di situ ya? Sisirnya siapa ya? Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan partisipan kita? Sisirnya siapa ya? Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan partisipan kita? Saya lihat. Mau balik sana. Ternyata saya menemukan sisir untuk menyisir partisipan kita agar nggak emosian.
Dari tadi memang dia terlihat kayak insecure, nggak nyaman, Yes. ketakutan. Begitu datang dia bilang dia ngerasa diikutin dan minta air garam supaya nggak ada kerasukan massal. Iya. 5 tahun yang lalu dia semedi karena sakit hati di gunung dan waktu itu memanggil makhluk-makhluk gaib untuk menuntaskan dendamnya dia. Tapi dia belum sempat cerita apa yang terjadi setelah itu. Yang jelas malam hari ini dia datang ke sini untuk melepas semuanya. Baiklah, saya minta tangannya dong. Yang sebelah situ. Kamu pikirin satu nama ya, nanti kamu tulis. Kamu tulis satu nama deh. Jangan. No, you have to write. Tulis Silakan. satu nama. Jangan. Apakah ada kaitannya? Siapapun itu, bebas. Janganlah. No, it's okay. Satu nama bisa yang baca Mbak Mila kenal atau enggak, atau terserah. Mudah-mudahan justru kita bisa ngebantu Riza. Pasti ada kaitannya. Pasti ada kaitan. Pasti ada kaitannya. Kalau di sini semuanya udah ada kaitannya, entah itu sisir, entah itu agar, semuanya ada koneksinya. Iya. Aduh jangan ditulis, gak boleh, gak mau, gak biar gak mau ketahuan. Roy Tulis tiba-tiba aja bisa nama ngerasa yang asal, yang ada di Iya. tersirat. random juga nggak apa-apa ya. Random. Apapun, siapapun. Karena udah menyampaikan energinya buat Mbak Cahaya Kamila, right? Oke, Mbak Mila boleh sambil Bisa kita berpikir. juga ya? Ya, dibayangin namanya. Jangan, jangan. Siapapun itu. Siapa Aduh, pun. siapapun. Siapa ya? Tangannya mengepel buat dia. Iya makanya, Mas Riza setelah tadi disisir, Boleh. apa rasanya? Aduh, selain nama itu aku nggak tahu lagi nama Relax. siapa yang mau aku tulis. Udah just right. Mas Riza masih baik-baik aja, bisa mengendalikan diri, semua pikirannya. Tadi dia yang nendangin Iya. meja bukan sih? Yang mukul-mukul meja. Tadi belum. Dia Tadi dia ya minta air garam soalnya. kayak gini nih. Ya. Inisial aja ya. Oh, nama lengkap. Siapa? Oke. Habis nggak mungkin aku nulis nama yang aku pengen tulis. Adakah keterkaitan Riza dengan apakah kamu mengenal nama sebelumnya? Saya tak suka dengan orang itu. Kenapa? Dia Kau macam- mengenal nya. Ini Saya mengenal. versinya ini itu you random kan, kamu random. Tapi sebenarnya alam semesta itu membuat itu menjadi historinya dia gitu, bagian dari hidupnya dia gitu. Tapi orang yang sama atau enggak? Different, beda. Beda. Tapi namanya yang sama. Coba kamu tulis lagi deh nama yang lain. Aduh, Dia akan bisa menjawab siapa-siapa aja itu orang sebenarnya. Ini jadi dalam hidupnya Mas Riza ada juga seorang yang namanya ini pantesan tadi agak berat dan bingung cari namanya, tapi begitu keluar pernah kenal sama seorang nama. Saya sangat mengenal orang itu. Coba lagi tulis lagi. Coba. Ya, coba lagi tulis lagi. apa ya? Kayaknya aku kepikiran nama ini sih. Dari tadi kepikiran nama ini. Iya, maksudnya nggak tahu karena ada aja temen aku. Loh. Saya takut loh ini. Ini kenapa ya, Roy? Kenapa tiba-tiba disebut namain dia melakukan kayak gini? Terus ada bau yang amis. Ada bau yang amis banget. Iya ya? Air garam. Sebentar, tujuannya apa? Untuk apa? Ketika orang yang sudah menulis nama dia atau mengingat-ingatkan sama dia, dia akan mati. Siapa? Oh, setiap kali ada yang nulis nama ini, dia akan mati. Yang dimaksud Bau ini ya, bau. Coba aja diturutin dulu mungkin. Saya butuh jidatnya. di keningnya gitu. Iya. Sudah sini. Nggak mau.
Gimana, Roy? Tolong. Ya coba. Asal tidak menyakiti ya. Tidak menyakiti. Tapi nanti nggak bisa hilang dong itu. Pakai tisu basah. Maksudnya Tuh, kamu kacamata siapa langsung sih? pakai ini. Kalau di sini lebih Lebih tajam. Nggak mau. Ini bagian dari prosesi ritual atau apa sih ini? iya. Oke. Ini bagian dari ritualnya dia. Jadi ya udah kalau bisa Terserah ibu kalau tidak mau. Maksudnya gimana sih? Jadi menurut Mas Riza, setiap ada orang yang menyebut atau menulis nama itu terancam kematian. Siapa? Saya tidak suka Sama setiap orang menyebut nama. Saya tidak suka. coba diturutin mungkin ada solusi. Terus jadi harus gimana? Kita mau pindah duduknya di situ. Tapi ini tidak membahayakan ya. Tidak membahayakan. Oke, baiklah, saya setuju kalau gitu. Boleh saya pinjam keningnya? Silakan. Kenapa Yang punya harus- badan. Saya menyerahkan langsung ke Mbak Cahaya kan. Enggak. Ini tujuannya apa? Kita pengen tahu deh sekali lagi. Kalau dikasih keningnya, apa yang akan terjadi? Ini untuk apa sebenarnya Mas Riza? Supaya si Mbak ini tidak kena. Tapi janji nggak ngelakuin apapun. Tidak. ada menyentuh badan. Tidak menyentuh badan, cuman hanya kening saja. Tidak boleh beda menyentuh Tidak. badan, tarik-tarikan. Menurut kamu ini modus atau yang beneran, Roy? Kelihatan dari matanya sih bagian dari prosesi ritual ya. Jadi Emang ada yakin tanda pasti hitam saya gitu akan aja. selamat? Maksudnya emang saya gara-gara nulis ini kenapa saya tuh suruh nulis nama sih? Tadi saya nyebarin energi ke Mbak Cahaya Kamila, kemudian saya menyuruh kamu nulis dan ternyata memang ada keterkaitan antara yang ditulis dan Mbak Cahaya Jadi saya Kamila. kena. Jadi kayak zzzz, gitu. Tapi kan jadi sering kena. Iya sih. Jadi harus gimana? Pakai itu? Iya Mbak. Emang udah pasti harus begitu? Pakai spidol Saya terserah langsung Mbak, kan lebih terserah Mbak. aman. Mbak mau celaka atau tidak itu. Jangan dong. Jangan dong. Jangan, kita nggak pengen Masa itu. emang Jangan, bisa jangan. gitu sih? Ya kita coba. Jangan Kalau dong. misalnya ini kan nggak Gara-gara higienis ya, pakai tangan kan itu kotor ya, Ya. nggak higienis. Kau kan bisa pakai spidol. Ini pasti yakin harus. apa? Tanah ini. Kena dari dia Ini apa? juga tuh pasti. Apa ini ya? Nggak tahu deh. Tadi sih Kok nggak bisa ada. sih masuk ke dalam? Apa ya? Ya, Tadi aneh. kamu udah kenain saya kali ya? Saya tidak pernah menyentuh Mbak sedikit pun. Tadi? Oh, kok bisa ya? Aneh Ada banget. di situ. Tadi waktu ini saya kan pasti udah kena kan? Bisa kena sih. Kamu yakin nih kalau misalnya yang ngelakuin ini nggak terjadi apa-apa? Tidak Nggak. ada penyentuhan badan, tidak ada gerak-gerak. Tapi ini bener lihat deh, kamera mungkin bisa cek ya. Ini Mbak Cahaya Kamila pakai baju, udah gitu ini ada coretan spidol di dalamnya Dan kainnya itu dan nggak. bajunya nggak ada bekasnya, Roy. Iya. Kok bisa ya? Ini saya ntar kenapa-napa nggak sih? Ini coretan spidol. Iya. Tapi nggak Tapi ada bajunya- kainnya tuh nggak berbekas tuh, lihat deh. Kain Nggak kena lace-nya. apa-apa. Tuh. Ya. Aneh. Saya nggak kenapa-napa kan? Enggak sih harusnya. Oke, ini kita nggak mau terjadi hal yang nggak diinginkan lebih parah lagi. Mbak Mila boleh ya. Pasar tujuannya kita bantuin Mas Riza. Mungkin tadi Roy maksudnya adalah mau mancing ini untuk keluar. Itu rambutnya sehingga dicap bisa ya? bener-bener Iya. diusir. Oke, silakan. Tolong Mas Roy, hadapkan saya. Duh jadi coret-coret banget nih kayaknya. Enggak. Ini pasti benar harus begini. Enggak, iya. Dah, Coba nggak lihat. ada. Nggak ada. Videonya tidak ada. Oke, nih. Bos, pelan-pelan aja nggak usah ditekan kalau Iya. cuma nandain kan kasihan juga Tapi harus orang gini, sakit. Prosesi ritual dia memang aneh sih. Iya sih. Jadi dua nama ini Tidak dihapus. ada kaitannya dengan makhluk gaib yang menghantui Mas Riza. Iya. Dan mereka nggak akan ganggu sekarang ke Mbak Cahaya Kamila. Tidak. Sebulan lalu ada yang ngungkit-ngungkit masalah ini.
berakhir di rumah sakit. Ih, jangan sampai lah. Jadi saya pertebal dulu ya sekali lagi. Nama ternyata itu adalah kolega kamu nih ya. Iya. Oh, dia secara tidak sengaja tuh dia udah blur dan udah nggak tahu ada di mana dan segala macam dan dia menuliskan nama. Ternyata ini orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya. Merusak hidup saya. Oh. Bisa dihilang nggak sih? Bisa. Nanti kita hilang. Saya mau tanya deh, waktu melakukan semedi itu tujuannya untuk mengundang makhluk gaib membalaskan dendamnya Mas Riza kan? Dan sekarang mereka dua nama ini gimana kondisinya? Udah nggak ada. Udah Dengan cara karena apa meninggalnya? saya tak tahu. Tapi dari perbuatannya Mas Riza, Iya, ada ritual yang dilakukan untuk menyakiti mereka. ada. Saya minta kaca ajaib dong. Dua nama ini emang ngikutin dia ya, Roy? Iya. Tapi serem ya. Kalau saya lihat Riza nih, di belakangnya Riza rame banget. Ada apa aja, Roy? Makhluk-makhluk, Heeh. setan. Banyak Bener, banget Bro. bentuk-bentuk aneh-aneh gitu. Ya kayak pocong, Aku kuntilanak. kenapa-napa nih. Enggak, apa? Aku kenapa-napa. Enggak sih. Kalau ada apa-apa ntar telepon aku ya. Enggak, mudah-mudahan enggak. Itu yang di belakang-belakangnya dia, Roy. Mau ngapain sebenarnya ngikutin? Wow. Serem juga ya. Banyak ya? Banyak sekali. Tapi dia cukup berani ya bermain itu ya. Serem banget ya. Serem. Ini mereka ngikutin Riza untuk apa, Roy? Kenapa? Untuk jagain gitu loh. Nah, saya ngelihat Riza dalam penerawangan batin saya, kamu sering berkunjung ke tempat-tempat keramat lalu bergoa-goa gitu ya. Iya. Yang didapat ilmunya bukannya bener, yang genah gitu ya. Malahnya dapatnya yang begitu-begitu gitu, yang serem-serem, nyakitin orang, apa, dendam. Biasanya orang yang kayak gini cepat marah, Bay. Tadi saya, sorry ya, koreksi if I'm wrong. Tadi dia gini-gini ya? Iya, gebrak-gebrak meja. Dia minta air ini, air garam. Ini udah nih dikabulin. Itu udah dikabulin, spidol udah. Terus apa lagi sekarang? Bantu saya Oke, apa yang bisa saya bantu buat Riza? melepaskan ini semua karena hati saya udah hitam. Saya tidak menemukan cahaya lagi. Maksudnya mestinya kalau lewat dari situ itu diri sendiri sih ya yang lepasin harusnya. Jadi Lepasin si makhluk-makhluk itu. Iya. si Riza ini diikutin karena sering datang ke goa-goa. Setiap ritual ada yang ikut. Setiap ritual ada yang ngikut yang baru. Setiap ritual ada yang ngikut yang baru. Ya udah seperti itu lama-lama. Tapi aneh loh. Saya curiga dia itu ngincer bintang tamu kita. Biasanya saya diserang, tapi kali ini saya tidak mencium aura penyerangan terhadap saya. Saya mencium aroma bahwa dia akan menyerang bintang tamu saya. Aduh, jangan dong. Entah itu digantung, Hah? entah itu diseret rambutnya, entah itu kakinya dipegang. I don't know. Saya tidak Yang kamu tahu. lihat. Kok saya sih? Tapi saya tidak tahu itu karena dia punya background dan nama-nama ini semua terkait gitu. Padahal kamu cuma nulis nama spontan. Tapinya ternyata ini punya andil dalam kehidupan dia. Iya. Ada. Setannya Iya. banyak banget ya. Namanya sama maksudnya. Iya. Tapi bukan ini kan Mungkin orang yang beda ya. iya. Orang yang berbeda tapi nama yang sama. Serem ya. Kamu sadar nggak sih diikutin makhluk halus? Sadar. Saya selalu dibisikin, mati, Mati. mati. Maksudnya yang mati itu siapa? Orang yang saya benci dan bahkan mereka menginginkan saya mati. Mas Rizal. Masih umur berapa tadi dia? 92. 92 berarti 26. 2 Dia 26. aku mau gambar sesuatu yang aneh. 27.
Dia ngincer saya gara-gara tulis nama ini. Enggak, dia ngincer kamu karena energinya tuh menarik. Dia seneng aja tertarik sama energinya Mbak. Iya, Mbak Cahaya Energi saya Kamila tuh kenapa? apa ya? Ya seperti itu, gitu. Maksudnya punya ciri khas sendiri. Tapi Ada tolong rasa dong, Riza, ketertarikan. saya minta maaf ya, saya tolong. Jangan dong. Bukan, Itu. saya yakin bukan dia sih. Jangan nyakiti. Soalnya mata kamu tuh bukan mata orang yang simpatik, tapi lebih kayak I will kill you. Dia bilang katanya tadi kan sering melakukan ritual di goa dan juga Iya. kalau dia sakit hati sama orang lain dia juga melakukan ritual. Kau mau tahu ritualnya seperti apa nggak, Roy? Saya mau tahu bagaimana dia cara ritualnya. Apakah bisa dipraktikkan di sini kah? Gimana Mas Riza? Kalau tidak keberatan, Kenapa nih? Tapi menurut kamu aman, Roy? kita sedang pegangan tangan aja. Saya tidak setiap kali saya ditanya saya aman apa tidak, setiap kali kita bertemu dengan partisipan, saya tidak berani menjawab ya. Iya. Karena kita nggak pernah tahu sih ya apa yang terjadi gitu. Yang jelas sih Apapun bisa kita terjadi. bisa meminimais, mengurangi kejadian-kejadian buruk itu gitu. Jadi ketika dia udah melakukan penyerangan, kita kabur ke itu. Jadi kamu agak agak saru di penonton. Gitu. Ya kita cegah, mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi Iyalah, kita harus jaga banget lah. Ini kan bintang tamu kita juga kasihan loh. Dia udah mulai stres loh. Stres gue. Aku parno loh orangnya. Sabar, Mbak. Penakut pula. kita coba ini ya, kita jagain supaya nggak kenapa-napa. Tapi Iya. ritualnya seperti apa, Mas Riza? Lumpur. Untuk mendatangkan makhluk itu, ritualnya seperti itu. Tapi ini bukan pocong ya? Bukan. Saya ngeliat kayak monster gitu, tau nggak sih? Kamu udah buat bintang tamu kita stres loh. Karma buruk. Terakhir melakukan ritual itu kapan? 1 bulan lalu. Halo, Tapi mau lepas, tapi 1 bulan yang lalu masih ritual. gini aja deh. Kamu bener-bener mau lepas atau mau sharing cerita atau adu gitu mau? Udah, Saya itu mau aja. lepas. Tapi kalau saya nggak datang, saya akan mati katanya. Enggak, tapi saya kok nggak ngerasa kamu pengen lepas, bener. Gak ada esensi poin di mana kamu nunjukin gue pengen lepas, Roy. Gitu, aku nggak ngerasa itu gitu. Bener gak sih, Bay? Iya. Kalau dia emang benar-benar mau lepas, kenapa masih sampai bulan lalu dia melakukan ritual? Nah, itu maksudnya Roy. Maksud Roy, kenapa Terus sih? pengikutnya buat apa sih? Apa namanya? Pengikutnya dia itu nanti buat ngapain? Kalau dia sakit hati sama orang, Itu bentrokan energi, Mbak. Jadi setiap orang yang lemah diganggu setan. gini deh, panggil mereka datang, Ih, kamu nggak boleh apa. melakukan ritual. Aku Gimana, tahu. Roy? Dia boleh melakukan ritual di sini? Boleh, Bawa silakan nggak? Siapa? monggo. Mas Riza bawa peralatan yang biasa digunakan untuk ritual. Silakan diambil, Mas. Tuh, Lakukan lihat ritual di deh sini. gambarnya. Serem kan? Kayak siluman ya. Iya. Aduh. Kok bau ini sih ya? Bener ya bau apa sih tadi? Kayak bau energi ya. Bau terasi ya? Kayak bau amis-amis terasi busuk gitu loh. Tapi Roy tadi bunyi di belakang itu karena ada bentrokan energi dari yang menunggu studio. Dari bentrokan energi makhluknya dia gitu loh. Gara-gara marah? Gak mana. Tapi tenang Tapi sih. jangan ke gua Mbak- dong. Mbak Cahaya Gara-gara Kamila. kamu sih, aku Enggak, suruh ini. Aman. Bener aman, serius. Itu ngapain itu di bawah? Dia bawa Aduh. lumpurnya, Roy. Lumpur yang biasa dia pakai Aduh, untuk jangan sampai ritual. gue lagi ya. Awas Enggak, lo. enggak. Kita jagain, Orang Mbak. gue lagi diincer. Gimana sih dia main di lumpur? Tuh Mama bencong. Apa itu? Apa sih?
Sebentar, Mas Riza ini mau melakukan ritual di sini. Aku takut Mandi deh. lumpurnya. Iya. Takut beneran nih. Oke, kita lepas dulu ya Boleh. audionya ya. Teman-teman boleh tolong bantu. Mbak, kenapa sih? Teman-teman penonton yang ada di tribun, tolong tenang, fokus. Kalau merasakan sesuatu, jangan panik. Kasih tahu ke kita ya, kasih tahu ke Roy ada apa. Apa sih? Ya, silakan didengar, dilihat, dirasain. Tapi semuanya saling jaga, saling ingetin. Jangan ada yang bengong ya. Gak boleh bengong sama sekali. Jangan gue lagi deh. Oh itu apa ya? Mandi lumpur. Iya, I don't know. Iya. Oh, so nasty. Itu apa sih? Air lumpur. Mama bencong. Dia tadi kayak ada. Air lumpur. Ada saya yang ngelindungin Mbak Cahya. Pamela jangan jauh-jauh dari Roy. Ini kalau dilihat memang kerasukan siluman babi yang selama ini ngejagain ngikutin dia gitu, Roy. Betul sekali, Bay. Mahal, Mas. Ini tapi kalau saya lihat di sini ya, yang jadi target korban tuh Mbak Cahya Kamila. Tuh jangan dong. Kok gue sih? Coba dia tanyain. Ma, udah nah. Kenapa kamu ngincer Bacaya Kamila? Kamu pengen apa dari dia? Mati terus ya. Gak lengket. Dia pengen Mbak Milanya juga mati loh. Jangan dong, bukan. Ntar pakai daun kelor kok. Biasanya justru ngelemahin yang hal-hal mistis daun kelor. Sama madu juga. Sama madu lagi. Oh gitu. Tapi saya tetap butuh air sih sebenarnya. Kasian ya. Ini dia udah sadar belum ya? Udah lepas belum, Bro? Menurut saya sih belum sepenuhnya. Masih ada nempel dalam badan dia sebenarnya si babinya itu. Ini, lumpurnya ini emang diambil dari goa. Yang kamu lihat apa bener-bener dia bawa lumpur ini dari goa untuk dia mandi sebagai ritualnya? Betul, dia bawa lumpur itu dari gua langsung. Jadi dia nggak sering mandi lumpur ini? Iya, ini jadi kayak untuk manggil dan jadi tenaganya dia gitu. Sampai Ritual-ritual ini kayak ngasih makan si siluman peliharaannya dia. Kamu bangunin dia dong, banding. Akhirnya ngejar Mbak Mila loh. Mbak Mila sebelah sini. Jangan. Akhirnya aja ngincer gue. Ini Bisa bangun gak ya? Mas Riza? Ini udah ini belum? Udah sadar belum? Mas Riza? Mas Riza bisa dengar saya? Kalau bisa dengar saya, udah sadar. Kumpulin tenaganya, jangan gerak dulu. Ya dengar saya dulu baik-baik, kumpulin tenaganya. Berdiri pelan-pelan ya. Anda mungkin nggak tahu apa yang Anda lakuin tadi. sakit kali ya dia juga. Iya. Karena tenaganya terlalu gede. Beneran nggak Kalau sih? udah kuat boleh berdiri, Mas. Duduk silahkan. Duduk Oke, dulu. Giliran kamu untuk Bacain nyiram. dulu ya. Pelan-pelan tapi ya, jangan langsung. Oh, dari Nanti mana? dia Dari situ, kaget dari- loh. Iya, pasti kaget lah. Kan lagi dalam keadaan transisi. Oh, masih belum benar-benar lepas Iyalah, sepenuhnya ya? Kalau di pure gitu langsung nyerang gimana? Mau dari situ apa dari belakang sini? Hati-hati kepleset. Awas. Jangan langsung pure gitu kaget dia ntar. Siram. Awas. Ini kena gue lagi lumpurnya nggak apa-apa ya? Hati. Udah bersih. Apa yang dirasa Mas Riza? Bisa dengar kami?
Itu udah bersih banget. Butuh kain hitam tidak untuk melindungi kain? Iya kayak kali ya. Kita butuh kain hitam untuk apa namanya, melindungi dia. Itu WHM mau dikasih. Udah selesai kali gitu. Mbak Cahaya Kamil bantuin nutupin dong. Aku kurang jago kalau Mas Riza boleh dipasang lagi Nutupin itunya. badan badan. dia lah, kasihan kedinginan. Boleh tahu nggak apa yang dirasain sekarang? Masih sama. Hah? Masih sama. Lebih tenang nggak? Lebih tenang. Dingin. Tapi masih ada yang ikutin rasanya. Di sini penuh. Penuh. Masih Penuh ada. apa? Penuh dengan makhluk. Masih Yang ada. mengikuti saya. Masih ada. Ada yang ngikutin dia terus katanya Roy. Tapi yang tadi udah keluar dari Udah dia. keluar dong, udah pakai daun kelor, madu, udah disiram. Oke. Udah bersih. Cuma pikirannya aja nggak bersih. Yang dia lakuin apa harusnya supaya bener-bener bersih dan gak diikutin lagi sekelilingnya Roy? Saya sih minta dia ubah mindsetnya dia. Apa-apa spiritual, apa-apa supernatural. Saya Jadi- pengennya dia lebih alami aja sih sebenarnya. Stop melakukan ritual datang ke gua. Stop melakukan ritual datang ke gue itu langkah pertama. Tapi untuk kesehariannya jangan apa-apa langsung kayak gitu. Gitu. Apa namanya, ritual dalam hati. Iya. Jadi saat sakit hati kecewa ya jangan pakai gitu-gituan ya. Oke. Kasihan sih dia kayak kedinginan. Jujur ya, aku kasihan sama dia. Bukannya takut tapi kasihan. Karena kan ini lumpur. Dan dia mandi lumpur, dingin. Itu aja secara manusiawi. Iya. Tuh. Ya udah kalau dan gitu. ini kan dilihat banyak orang gitu kan. Makan telur lagi tadi. Iya. Jadi dia nggak sadar juga tuh. ini kayak nggak tahu ya kalau saya sebutnya apa, tapi kayak nggak manusia, kayak tidak bermanusia. Dikuasain sama siluman Kerasukan akhirnya dia ya? nggak berpikir dengan logikanya ya. Iya, jadi kasihan banget kok sampai segitunya ritual pakai lumpur. Dia boleh meninggalkan studio Ron. Tapi Boleh, silakan. berarti berhasil dong dia semedi. Sorry. Dia semedi, terus ada makhluk-makhluk yang ngikutin dia itu berarti Iya. berhasil dong dengan semedi gitu ya? Itu rambutnya ada apa ya? Kenapa? Mas, Ih, apa lagi sih? coba lihat ya. Oh my God. Gak ada apa-apa sih. Aduh. Ya udah. Ini baru tenang. Tim FD boleh bawa keluar, Mas Rizanya tolong dibantu. Mas Riza boleh berdiri dan boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Menyakiti orang lain sama saja menyakiti diri kita sendiri. Karena semua akan berputar dan kembali pada kita. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis dengan meniduri mayat untuk memperlancar pekerjaannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Derry. Gue nggak mau masuk sini. Aura nggak enak. Gue udah ngerasa nggak enak aura di sini. Ya udah makanya sembuhin nanti. Enggak. Pokoknya gue nggak mau. Ya udah lu ke situ dulu aja. Ayo. Gue nggak cewek yang depan itu gue nggak. Auranya gue nggak itu. Ya makanya lo kan Oh, mau kenapa sembuh ya, nih. Mbak? Makanya coba sana aja. Yuk. Kalau gue bilang nggak mau, gue nggak mau. Gue mau paksa. Mas Derry, Aku Mas Derry tenang, ya. Mas Derry tenang dulu. Ini kita mau dengerin sebenarnya apa masalahnya sama Mas Derry. Kita mau bantu Anda loh. Ya kan, udah datang ke menembus mata batin, udah sampai sini, jangan sampai justru malah sia-sia kan? Gue Kenapa? ngerasa studio nggak enak. Kenapa ngerasa nggak enak? Kenapa? Gue ngerasa nggak enak aja. Aura dari awal gue masuk gue nggak enak. Gue mending balik aja lagi pulang. Karena apa? Tuh cewek depan tuh. Dia Yang bilang di- tamu kami, Cahaya Kamila nggak akan ada niatan untuk jahatin Anda, Mas. Nggak, gue ngerasa nggak enak aja ngeliatnya. Gini, masalah enak atau enggak, nanti kita coba bantu. Lagi. Mudah-mudahan nanti ada Roy Kiyoshi juga yang akan bantu masalahnya Mas Derry kan. Tapi bisa nggak sekarang kita masuk dulu ke dalam, kita dengerin sebenarnya ada apa sih awalnya, apalagi tangan luka-luka gini. Nggak, gue balik aja. Balik aja gue balik. Mas.
Udah, Mas Dery udah sejauh ini loh, udah sampai sini loh. Ya tapi ada cewek itu yang bikin aura gue nggak enak. Oke, nanti kita usahain supaya Mas Dery nggak akan bersinggungan dengan Mbak Cahaya Kamila. Ya, yang penting tenang dulu aja, ya. Kita bantu kok. Mas Dery harus yakin, udah sejauh ini di luar sana justru banyak loh yang mau datang ke sini. Ya, kita bantu ya Mas. Mbak Cahaya kenapa ya? Dua orang ngerasa sesuatu dari badannya Mbak Cahaya Kamila. Nggak tahu Mbak Mira. Kok aku lagi sih? Oke, boleh diceritain nggak? Awal ceritanya sebenarnya kenapa sih? Ada apa sebenarnya? Hah? Gue nggak suka sama. Iya. Ini suka nggak suka tertahan dulu ya. Saya nanti akan tanya alasannya. Tapi mudah-mudahan ini bisa keungkap semuanya. Awal ceritanya kenapa sebenarnya? Anda mempelajari ilmu, pernah melakukan ritual atau apa? Ya saya pernah melakukan ritual sebelumnya sih. Ritualnya tuh apa? Kayak ya perawan sih. Mayat. Emang bisa ditidurin mayat? Tujuan meniduri mayat itu untuk apa ya? Ya mungkin nggak perlu tahu lah, itu hanya privasi gue aja. Tapi gue nggak bisa lama kayaknya. Ini studio nggak enak banget bagi gue. Oke, tujuannya datang ke sini untuk apa? Tujuan ya gue buat ya pengen normal lagi aja, nggak kayak gini. Pengen Cuman normal. ngelihat cewek yang depan gue kayak gimana ya? Ya udah, Mas Dery gini deh, ya kita Kenapa coba sih? untuk bantu. Nanti alasannya kita pengen tahu kenapa nggak ngerasa nyaman dengan Mbak Cahaya Kamila. Tapi kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Kita akan dengerin sebenarnya ada apa dengan dirinya Mas Dery dari pandangan dia. Ya, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dery, terlahir tanggal lahir 17 Februari 1995 dengan nomor rumah 72. Sosok yang kuat, berani, dan mudah sekali terbawa amarah. Saya melihat ia mempunyai sikap yang suka meremehkan orang lain. Saya juga merasakan adanya aura yang sangat jahat dan juga mencium bau amis dari sisi Dery. Saya melihat sosok ini terus mengikutinya karena perbuatannya. Saya merasakan sosok ini selalu menghantuinya karena perbuatan jahatnya untuk memenuhi ambisinya. Selamat malam semua. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Aduh, itu kenapa ya tangannya? Kayak kena. Gue juga nggak ngerti. Cuman udah lama sih. Cuma udah gue bawa ke rumah sakit. Gue salepin, nggak kering juga. Itu ada uletnya ya? Ada belatungnya. Astaga. Iya. Oh, itu sudah lama. Udah lama kok. Baiklah, saya akan membahas Dery dengan tanggal lahir 17 bulan 2 1995 dan nomor rumah 72. Mas Dery ini dari tadi datang udah ngerasa nggak nyaman, takut dengan Mbak Cahaya Kamila, sampai-sampai dia tadi di belakang harus dijemput karena hampir meninggalkan studio. Siapa? Aku lagi. Kamu mau diancam? Dia ngerasa nggak nyaman aja pokoknya katanya. Diapain sama dia? Nggak, pokoknya Dia begitu mau masuk nggak dia mau ngeliat masuk, ada Mbak Cahaya aku. Kamila langsung Loh. keluar. Saya nggak tahu ada apa dengan Oh, dirinya Mbak dianya Cahaya. dijemput seperti itu. Iya, dia harus dijemput supaya mau duduk di sini. Dan dia bilang dia pernah melakukan ritual meniduri mayat. Ritual. Tujuannya untuk apa dia nggak cerita tadi. Meniduri mayat. Iya, tapi Terus sebelum tujuan itu, mohon maaf ya, mohon maaf. Kayak sebesar-besar ya, saya sangat menghormati orang lain. Apa yang terjadi di partisipan, saya sangat menghargai lah. It's okay. Saya
Apakah saya boleh lihat kah? Ini luka terbuka kenapa tidak ditutup? Iya, harusnya diperban. Maksud saya, kenapa kamu ini ya? Ini kan kena angin terbuka jadi ini ya. Malah ada bakteri, kuman yang nempel malah makin parah. Pasti di itu kan Iya, harusnya. diperban, dibalut. Nggak apa-apa, bye. Ini penyakitnya bukan medis ya. Ini penyakit kayak tulah gitu. Apa namanya tulah? Curse ya. Kutukan ya. Jadi yang satu lagi saya boleh lihat gak? Udah nggak apa-apa, jangan malu-malu sama saya. Mas, saya nggak jorokan kok, nggak jijian. Aduh, itu kebuka banget loh dari Ini sebenarnya kebuka loh. We have to. Iya, harusnya dibalut, diperban. Ini ada lagi gak? Oh nggak ada Kak, ini aja sih. You. Cuman anehnya itu udah lama nggak kering-kering gitu. Udah diobatin, Udah pakai dibawa ke salep. dokter segala. Iya. Ini Cuman pas dibersihin pakai air. pakai yang HCl. Iya pakai AC atau air hangat dibersihin kumannya tetap aja malah tambah borok kayak gini. Inilah akibat dia bermain-main dengan Iya gaib. kali. Kalau dilihat sih emang medis ya, tapi sebenarnya itu bukan medis kayak Dia kan pernah if you suka did something menidur. wrong with her, you gotta Malah like kena akibatnya. ya kayak Kekualat. kayak misalnya kualat gitu, kayak misalnya lu main magic tapi main magicnya nggak bersih gitu, kayak you promise something to people atau apa kayak nggak keturutan, terus akhirnya terjadi kayak ginian. Nggak mungkin deh kalau main-main spiritual tiba-tiba kayak gini. Ini pasti ada pelanggaran sesuatu kan, Bay? Dia, ya tadi cerita meniduri mayat. Nidurin mayat ya? Iya. Mungkin mayatnya busuknya ke situ. Ya bisa jadi, mungkin kuman, bakteri. Oh iya. Ya kan? Mayat Masuk itu akal. sebenarnya dikondisikan steril dalam 1 kali 24 jam kan. Iya. Kalau di dalam tanah terus dikorek, biasanya muncul lagi bakteri-bakteri yang tidak Ada terduga. belatung-belatung gitu. Iya. Boleh lihat gak taruh tangannya di sini gini? Aduh. Aduh. Saya nggak mau. Saya nggak jijian, percaya saya, swear. Coba Oh. lihat. Oh nggak bisa deket-deket tuh sama cewek. Kenapa tunggu? Ini saya belum clear. Kenapa sih lu nggak bisa deket sama Mbak Cahya Kamila? Auranya kayak gitu aja, kayak gimana? Gua nggak ngerasa enak aja. Apalagi nih studio, gua rasain juga nggak. Itu banget buat gua. Saya minta pandan dong, daun pandan untuk Ada apa sih menetralisir. aku dari tadi? Iya, kenapa sih? Kenapa kamu? ya? No. Mungkin aku harus No. bersihin, Means like, dibersihin. dia kan takut. Means like you're queen. Agak bersih dan energi baik gitu ya. Energi baik ya. Kamu tau kan daun pandan tuh kalau taruh nasi wangi ya gitu-gitu. Tapi juga bisa mengobati hal spiritual. Tapi juga Gitu. tapi juga tidak guna Benar. ini. Coba gini deh. Itu udah ada yang kering Nih. sih. Yang ini masih Masih basah. Ya itu kayak kelihatan lapisan dagingnya. Udah coba dokter lain belum? Udah korek. Ada opsi 2-3 dokter gitu opsi, ya kan ya? Udah beberapa kali, cuman ya ngabisin duit aja, jadi diemin aja kayak gini biarin. Kalau biarin kayak gini, bagusnya ditutup lukanya, dijab. Iya, biar Pakai nggak sarung kena kuman. tangan yang itu tuh, yang kencang banget itu. Ketika kita pakai sarung tangan yang kencang yang kencang itu biasanya memompa darah kita. Gitu pas kita bergerak, gruk dan itu cepat sembuh. Kamu ngelihatnya Roy, ini kalau didiemin bisa tambah lebar tambah banyak ke seluruh badan. Ini tambah lebar tambah seluruh badan lah. Jangan-jangan kamu di sini udah ada lagi. Bener juga nih katanya kalau bakteri dari jenazah yang sudah lama kan biasa ngeluarin Iya. nggak higienis kan. Kita pakai glove kan untuk ini. Iya. Saya minta glove dong. Maaf ya Mas ya, bukan saya takut jijik atau enggak. Saya pengen lebih steril.
tangannya. Mas, itu saya mau tanya deh. Ya. Itu ritual meniduri mayat gimana caranya? Emang nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang ngejagain? Nggak, Bisa. kan Ya, penjaga kuburannya gimana? bisa reka adegan nggak? Ya waktu gue mau melakukan ritual itu sih sebelumnya gue udah ada kerja sama orang penjaga kuburan itu. Oh, penjaga makam. Iya. Semua mayat yang Berarti ditidurin. ini- Oh enggak. Jadi? Jadi itu ceritanya panjang sih, enggak asal mayat doang. Ini supaya kamu disegani orang ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi gua nggak ngarah situ sih. Lebih apa? Kekayaan? Mayatnya maksudnya baru meninggal apa udah di dalam kubur ya? Kalau tidurin mayat gitu. Ini mayat dalam kubur. Iya. Ya, Digali lagi. Baru 6 bulan sih. 6 bulan dikorek lagi ya, udah pasti ada ini dong. bakteri ya. Nah iya. Bakteri-bakterinya itu kan muncul. Boleh saya tanya? Boleh saya pegang? Boleh ya? It is like Sakit ya? Saya mau nanya deh, waktu melakukan itu ritual meniduri mayat itu, jadi Mas Dery kerjasama dengan penjaga makam Iya. dan diizinkan. Diizinkan. Anda menjanjikan apa? Ngasih apa ke dia? Ya ngasih duit lah buat rokok aja. Kamu pernah sering main perempuan ya? Iya Korek. Karena sering main perempuan jadi gonta-ganti terus ya? Orang kantor kah? Iya. Orang kantor. Terus kenapa mayat yang ditidurin? Ya kan tadi gue udah bilang ceritanya panjang. Gitu. Emang ada kenikmatan tersendiri, ada sensasinya ya? Heeh. Kalau tidur dengan mayat dan ini melakukan nggak dengan mayat tersebut? Oh enggak, paling ya gue cuma ngelus aja. Setelah itu Ini pelajaran buat pemirsa di rumah ya. Tidur dengan mayat atau melakukan dengan mayat namanya nekrofilia. Nekrofilia ya? Iya. Itu gangguan jiwa dong? Gangguan kepribadian dan gangguan kejiwaan. Nekrofilia itu kenikmatan seseorang ketika bermain dengan mayat. Karena mayat tidak bergerak, ada rasa sensasi penerimaan. Gue diterima nih sama nih cewek nih. Jadi nggak ada penolakan. Pas melakukan itu nggak ada orang lain yang lihat tuh, nggak kerekam atau ada yang datang. oh enggak, jadi waktu itu kan gue disuruh sama dukun gue itu namanya dia tuh nyaranin jam 12 sampai sepertiga malam lu kudu tidurin mayat, lu cari mayat perawan Nekrofilia. Mayat perawan. yang baru itu kebetulan sih ada, ada langsung dieksekusi aja. Tahu dari mana itu perawan? Ya, that's a good point. Ya kan Dari dia orang orang situ sekitar, juga, dari orang- sekitar. Yang itu, yang Malam-malam bongkar. Iya, membongkar. Coba dong kalau saya nih masih agak blur ya dan masih agak ngacak. Boleh nggak satu persatu diurutin dan kronologisnya gimana? Dan bahkan dipraktekin di sini. Maksudnya mereka adegan. Seperti apa sih lo kalau waktu pas nidurin dan praktek spiritual dan supernaturalnya kayak gimana? Boleh kan? Boleh aja sih. Coba apa yang harus kita sediakan atau apa yang harus ngapain? Seperti apa? Kronologisnya seperti gimana? Jadi awalnya itu kenapa gue bisa ngelakuin ritual kayak gitu ada sebabnya. Jadi gue mau cerita. Ya. Cuman jadi awalnya emang gue itu karyawan bank swasta. Gue udah menjadi karyawan bank swasta itu 4 tahun. Cuman selama 4 tahun itu gue ngerasa nggak hoki aja gitu, apes terus, selalu kalah marketing gue sama temen gue. Terus ya akhirnya ditambah bokap gue lagi sakit dan gue sebagai anaknya kadang suka malu. Gue nggak bisa bantu beliau secara materi. I don't get the point. Jadi alasan ekonomi sebenarnya. Oh,
gitu. Jadi ya di titik akhirnya gue jenuh, gue frustasi, dan sampai akhirnya Ketemu ya Ki gue itu. Oke. pakai jalan pintas aja. Serem sih ini. Kotor sekaligus serem. Tidurinnya di kuburan apa dibawa ke rumah sih? Nggak mungkin bawa ke rumah ya, nggak mungkin ya? Di kuburan tapi terbuka. Jadi cuman digali, dibuka, terus Anda masuk dalam situ, Iya, Hah? Di dalamnya? dalamnya terus habis itu keluar lagi. keluar lagi. Serem ya. Terus efeknya apa? Beneran dapat jadi dapat uang gitu? Ya setelah dibangunin, gue ngerasa kayak badan enteng aja. Ngapa-ngapain juga daya tarik gue ke lawan jenis gue kayaknya gampang kayak sebelumnya gitu. Duit lancar gitu. Lancar. Ada-ada aja. Ada. Ya, berhasil sih. Coba Udah banyak ya? Ini tidurin? Sekali. Cuman ya gue ngerasain efeknya karena masih enak ya udah lanjutin terus aja. Ini gangguan kejiwaan juga, soalnya kan tidur sama mayat nekrofilia gitu. Tapi kan dia disuruh sama ini, sama bukan dia kenikmatan sendiri. Iya. Nah, itu saran Dia dia, nggak nggak hanya tahu. tidurin mayat sih. Gue juga disuruh mandi di laut. Terus suruh nyari telur buaya buat makan bareng sama dia. Terus telur buaya Buat dicipratin tuh. itu makan bareng sama dia. Iya, cuman Otak ya. lebih dianjurin gue yang banyakan. Karena ya nggak tahu dibacain apa, terus suruh makan ya gue makan. Dan itu tujuannya sama, supaya lebih lancar usahanya, jualannya, uang ada aja yang dateng, orang segen aja ngelihatnya gitu. Jadi kalau telur buaya itu sih kalau kata dia buat nambah daya tarik gue ke cewek, terus nambah keperkasaan gue. Hah? Hah? Nambah apa? Emang bener? Nambah daya tarik ke perempuan. Nah, terus itu. Oh, kepuasan apa sih? Keperkasaan gue. Perkasaan. Perkasaan. Telurnya diapain? Direbus atau di mentah atau apa? Ya makan mentah aja, ceplokin makan aja. Oh, Ini saya kasih lidah buaya. Lidah buaya itu penetralisir. Biasanya kalau ada bau-bau apa, kita tahu lidah buaya atau kopi di dalam satu ruangan. Nah, tidak hanya lidah buaya untuk sebagai efek relaksasi, sebagai anunya nasi juga, tatanan ya, tatanan nasi, tapi juga bisa mengusir hawa negatif di orang-orang. Merem ya, Mas Dery. Saya nggak akan kena lukanya kok. Mestinya nih ya kesalahan fatal Mas Dery, dia harus nutup lukanya. Iya benar. Itu jangan kebuka kayak gitu, justru malah nggak sembuh-sembuh sih. Karena terlalu ada kuman, bakteri yang nempel dari udara kan banyak. Nggak bakal bisa sembuh, Iya. Bay. Lama kalau kayak gitu. Ya ini diminum sedikit. Saya pengen ngebersihin tulah-tulah dan curse. Kutukannya, apa salah apa dia di mana, Dery-nya ngomongnya salah atau ngambil itunya salah, tali pocongnya atau gimana. Kalau minum ini untuk netralisir, terus buang aja kalau nggak, kumur-kumur buang. Silakan Mas Dery. Kalau gue nggak minum gimana? Lah, tujuannya tadi mau punya hidup normal kembali kan? Ingin lepas tuh katanya tulisannya. Enggak, gue kena air aja udah perih, apalagi gue minum. Kan minumnya nggak kena tangan, gimana sih? badannya perih. Diminum aja. Iya, kumur-kumur, minum buang. Nggak usah kenain ke tangan ke lukanya, nggak usah. Nggak usah, ngapain. Ini cuma Itu juga. diminum doang. Saya sih Nanti setelah itu dibuang nggak apa-apa. buang nggak apa-apa. Buang ke situ ya. Berarti dibuka ini dong maskernya. Apa Ya, bentar itu kita kita blur. Dikit aja udah. Enggak, tapi katanya kamu ngeramal itu, Roy. No, it's hot. Oh, baca dulu. Apa rasanya? Dibuang semua, Mas? Perih. Dalam badannya kayak perih gitu. Sekali lagi saya minta, apakah saya boleh reka adegan Mas Dery tidur dengan sang mayat? Apa namanya? Contohnya aja gitu. Ya, Maksudnya seperti apa gitu. Seperti apa sih? Gua jujur ya, aku aja baru denger nekrofilia ini baru ini lagi.
Dari sepanjang episode itu sudah lama terjadi, tapi baru-baru ini muncul lagi yang sekarang. Mungkin 1001 kali ya, Iya. orang yang suka bermain dengan mayat. Ternyata masih ada ya. Iya, ternyata masih ada. Itu kalau di kampungnya lebih ketat, dia digebukin loh ya. Iya pasti. Ada iya. bantuan teman-teman nanti penonton kita perlu kain kali ya, kain Oh iya, iya. kain iya. kafan Kain ada nggak? kafan. Kain panjang gitu untuk nutupin. Mas, saya mau tanya deh. Apa sih rasanya? Bukan apa sih rasanya, tapi sensasi apa sih, kenikmatan apa yang Mas Dery rasain gitu ya pada saat meniduri mayat? Sebenarnya kan tadi gue udah bilang di awal, gue maksa tidur kayak gitu karena ada sesuatu, ya kan? Untuk Itu mayatnya dibuka semuanya si kafannya itu atau di atas kafan? enggak sih, kan di sampingnya sih, di belakang. Oke, baik. Ini apa? Ini tali pocongnya. Oke, kamu boleh, berarti ini bebas memilih orang salah satunya dari penonton kita untuk menjadi model ya. Mungkin jadi Mayat. Iya, bukan model sih. Apa namanya? Jadi Prototype. iya, apa namanya, yang ngebantuin dia lah. Ya udahlah ya, whatsoever itu namanya apa. Ada yang bersedia bantuin saya nggak? Khususnya perempuan ya, silakan. Terima kasih telah memberikan kontribusi kepada kita. Ini boleh tiduran dia. Jadi gimana? Mas Dery ini kok kuburan? Iya. Udah gitu nih gimana nih perempuan? Namanya siapa? Tria. Tria. Jadi ini Tria ditidurin gini. Mungkin kamu tidur boleh? Tria nggak apa-apa ya, maaf ya, terima Tria kasih maaf ya. Terima kasih sudah melakukan kontribusi pada Ya kita. kan, Ini mayatnya gini. kan dia kan madep sana tuh. Madep sana. Iya kan, Iya. ngadep ke pinggir, ngadep Iya, ke ngadep ke samping pinggir. kan. Dia- Ngadep miring. Maksudnya dia Miring, nempel ke ngadep tanah sana. ke kanan. Oh, Sana. Iya. karena kan tanah ya. Iya. Dan Lurus. papannya ini gua naikin ke atas satu-satu papan. Itunya gua buka. Papan Ya, itu. papanya dibuka. Biasanya kan kalau dalam makam, ini memang tidurnya Ini gini? menghadap ke kanan, terus menyamping gini, Tali dan ini pocongnya mana? Baca-baca loh kalian loh. Beneran. Ini bakal ada yang masuk loh. Serius. Baca-baca terus deh. Mata saya lihat deh warna merah. Udah bener-bener gawat loh. Bau kuburan. Terus ini. Gini. Help me. oke. How to... Gini. And then... Biasa Lepasin sih, sendal aja habis Tria. gua tidurin tali pocong gua bawa balik. Oke, coba nanti dipraktekin ya. Oh ini gini. Heeh. Ih serem ya. Aduh. Kenapa? Kasih parfum. Oh, biar apa? Biar mengundang. Oh, Yakin kamu, Roy? Dia kamu pengen datang? biar bangun. Biar datang. Yes, biar mengundang. Lampunya redupin dong, boleh gak? Saya minta dupa dong. Ayo lo hati-hati ya, tolong ya, jaga. Saya nggak bisa jaga satu-satu, tapi tolong kalian jaga diri masing-masing. Karena kan kalian banyak, jadi saya nggak bisa nolongin satu-satu. Kita kerja sama aja. Ini serem loh, Bay. Iya, makanya ini kayak bener-bener ilustrasinya Deg-degan aku. Oke, ini setelah ada tali pocong dan ada pocong di depan, terus Mas Dery ngapain? Ya, tidurin dia lah. Tidurin Tidur dengan aja. cara bagaimana? Ya, kayak biasa. Saya perhatiin sebentar. Kamu jangan bangun tiba-tiba ya, ntar saya pingsan. Gimana Mas Dery? Ya kan, udah mayatnya itu kan udah ngadep tembok tanah. Kamu ngegali sendiri kuburannya? Oh enggak lah, Sama sampai si sendiri tukang itu. dibantuin lah. Yang diajak kompakan sama Dupa dia. buat apa ya, Mas? Ya, buat diinin aja deh, biar makin masuk arwahnya. Ini ditutup di mananya lagi nih? Di sebelah sini biasanya. Emang nekuk gitu? Lurus, biasa kakinya lurus gitu. Lurus. Aduh, Tolong Bu bikinin.
Ini sih serem banget kayak pocong beneran. Nggak tahu deh, kayaknya sih. Mulai orang ini pocong-pocongin gitu. Iya, makanya terlalu mirip kali ya. Udah, oke. Oke, begini ya. Iya. Serem ya. Serem Ini banget perlu sih. nggak di sininya? Nggak usah deh. Nggak usah. Nah terus gimana sekarang? Ya terus itu udah karena posisinya seperti ini, kayu udah naik-naikin. Udah dibuka kayunya, Udah dibuka, lapisannya, ya. terus Gue tidur di tidurnya di mana? Ini ada lowong segini biasanya kan? Sampingnya di dalamnya tuh yang bekas kayunya itu kan? Iya. Oh jadi dibikin ada area di belakangnya? Enggak ya, gue tempelin aja. Tempelinnya gimana? Ya gue rangkul aja. Gimana coba? Boleh dicontohin nggak? Ya kan, gue di belakang. Masuk. Masuk nih ke dalam. Apa sih? Dibangun lagi. Tolong dong. Mas Andi, Bang Andi, tolong bantu. Ini dia kesurupan makhluk yang ada di studio atau Itu kan tadi Mas Ram Pocongnya. manggil. Roy ini dia kayak ngerasain sesuatu dengan tali Ambil ya. pocongnya. Kronologisnya kita balik lagi ke back to topic. Ya kita balik lagi ya. Mas Saya ya. minta. Mas De, ini saya nggak yakin dia masih Mas Dery deh. I don't know, it's like Dia ya, satu tali pocong lagi. Yang punyanya Mas itu. Dia ada kayak kenikmatan gitu deh kayaknya. Menikmati. Jadi dia kamu ngelihatnya Tali kalau pocong. dia masih terus kenal sama Ki dia bilang itu guru yang dukun yang dia datengin. Berarti dia masih terus ngelakuin ritual kayak gini dong, Roy. Iya. Pinjem dong talinya. Dia nyadar nggak sih, Roy? Iya nggak sadar. Enggak ya. Gue jujur ya, saya tuh nggak ngerasa nyaman dengan luka dia. Karena dia megang-megang ini, megang itu, Bahaya megang loh, ini, bisa. kena itu. Kenapa kita nggak di ini gitu maksudnya? Mohon maaf sekali Mas Dery ya. Saya ulangin lagi dong kronologisnya seperti apa. Saya kayak kurang nangkep gitu. Coba ini boleh dipinjam nggak? Dipinjam dulu. Nggak mau dia nggak Nggak mau. mau ya? Oh ini tidur. Oh dia kayak gini. Oh nggak mau. Nah, terus gitu bangun gitu. Terus ini diapain pocongnya? Itu kan bisa aja kejadian kayak gitu ya saat dia lagi di pocong kalau misalnya ternyata ada makhluk gaib yang masuk, pocongnya bisa bangun. Iya. Mungkin. Menurut kamu? Nggak Iya ya? sih, bisa juga. Iya sih, begitu nggak sih? Ini dia kenapa nih? Jangan kesukaan pocong dia. Aku takut sih tadi dia bangunnya Dia mendadak. kenapa bangun? Tuh. Partisipannya. Ini berarti memang Tali pocong itu sumber masalah sih sebenarnya. tali pocong itu. Kan gini kan? Tuh, serem kan? Menurut kamu dia masih teriak Kalau nggak? kita main pocong-pocongan gini, resiko kesurupannya tinggi sih. Aduh, kenapa nggak ngomong dari tadi? Mbak. Harus di cleansing nggak, Roy? Kenapa? Dia emang bener bisa kesurupan pocong. Bisa kerasukan. Ini episode terserem sih menurut aku. Tapi kalau kamu lihat di kita nih, sekeliling kita ini sekarang ada yang dateng nggak? Ada pocong yang beneran dateng nggak? Ada lah, karena kita main pocong-pocongan begini. Aduh. Otomatis itu kayak, itu lagi mainin kita ya. Kayak
it's like a joke around ya. Kayak ngeledekin dan mainin kita gitu. iya. Dan mereka jadi ngerasa terganggu. Itu playing pocong gimana sih itu gitu. Kayak it's like joke around ya to me, to us gitu. Kayak ngenyek ya. Ngeledekin. Kayak ngeledekin gitu loh maksudnya. Ini teriaknya apa? Kita udahin aja, Roy. Udahin, tapi ini baru mau menunjukkan bagaimana dia tidur tapi belum sempat, lalu dia pingsan. Seperti itu. Kan harus reka adegannya sedetail mungkin. Tadi Karena saya kayaknya belum udah dapat. deh reka adegannya dia tiduran gitu. Tapi Malam cuma Sinaya. tiduran, tapi kan dipeluk kan harusnya biasanya atau apa. Ini kena Coba mayat pohon ini lumpur si di sana. Ini berarti Pocongnya yang kenapa? sebenarnya bermasalah bukannya Derry ya, tapi yang nyuruh dia melakukan ini ya, Roy. Iya. Ih. Dia bisa berdiri nggak? Coba saya coba ya. Batria Oh, bisa iya, dengar iya. saya Good, nggak? good, good. Nih, bagus. Nih ada kain lagi biar lebih proper gitu loh, tau kan? Oke, biar bener-bener nyata ya, biar kelihatan. How to make it this way. Kelihatan. Gimana sih caranya? Aku nggak ngerti. Gini, coba ya seolah-olah dia begini. Gimana sih? Ini ya? Iya dibalutin semuanya. Kok gitu? Saya nggak tahu gimana Ya, caranya. aku dibalutin bingung. gini. Di ya gitulah seakan-akan Mm-mm. terus di tali-taliin gitu kan. Iya, atas bawah gitu talinya. Kita suruh dia berdiri. How to make it this one? Iya, sadar nggak sih? Ini tapi dia pingsan apa? Tapi nggak ada talinya. Minta tali lagi ya. Tali tadi mana ya? Satu Tali lagi. ini lagi. Ini Mas Derinya, dia matanya kok cuman putih doang, Roy? Dia kesurupan, Bay. Makanya jangan bermain alat-alat gaib gitu loh. Apalagi sama jenazah. Ngeri ya. Kok berani sih dia gitu? Aku lihat TV zaman dulu. Bisa. Nggak muat. Apa? Oh, ini buat oke. di atasnya. Talinya dibuka, tuker yang kecil. Ini atas ini, Roy. Itu buat di atas. Nah, ini dia kita Ih, serem. Coba dong, bangunin dia tuh. bangun. Kenapa sih? Kebayang beneran kalau misalnya bangun diri gimana, Mbak? Ini gimana bangunin dia? Bangunin aja, deketin mukanya. Aduh, Roy. Jadi dia kesurupan. Hah? Orang yang main-main pocong, lama-lama beneran jadi kesurupan pocong ya. Yang bener. Ini harus normal dilepas aja atau dibawa aja nggak di take out? Dia kayak enjoy bermain role sebagai pocong. Jadi ke bawah dan keterusan gitu, bener-bener pengaruhnya sama pocong beneran. Ini dia biar bisa ngeliat nih kalau dia tidurin pocong lagi. Ini sebenarnya yang bisa dia temuin. Oh. Bacot untuk Jangan. ngecrot gitu. Aish. Gemcek gitu. Saya takut kalau kayak jadi gini-gini aja. Oke, Mas Dery. Mas Dery udah sadar? Mas Dery, buka matanya. Mas Dery kalau dengar saya udah bisa dengar. Pelan-pelan kumpulin energinya, buka matanya. Buka matanya. Lihat saya. Lihat saya. Mas Dery, lihat ke kiri. Lihat ke depan Anda. Ya. Kok dia kabur? Jadi orangnya gimana? Partisipan kita Terus? dia baru nyadar ya, yang dia tidurin itu bentuknya kayak gini gitu.
Jadi dia waktu dia meniduri si mayat itu dia emang di luar kesadaran Dia nggak kan? sadar karena di bawah pengaruh sama Kedi. Kedi itu sekarang di mana sih, Roy? Saya rasa udah nggak bermain dengan Udah nggak main-main lagi kayak gini-ginian. Karena tadi udah dibersihin pakai itu kan, si pandan Iya. itu kan. Jadi dia udah sadar kali ya. Serem Baru sih. ngeliat itu. Ini biarin aja lah ya. Ya. Sih, dia takut juga. Gila, lo serem banget loh. Saya buka ya. Pocong takut setan. Lu kan pocong, kenapa lu takut? Ini serem banget ya. Ini serem banget loh. Iya. Serem sih. Serem banget sumpah. Ya kita buka ya. Udah giniin aja. Nggak bisa. Udah. Udah. Sini talinya. Ini pelajaran bagi siapa yang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah main-main sama pocong-pocong beginian. Sorry. Dosa panik. Berarti tadi dia kabur dong. Dia nggak bisa di... Berarti dia nggak ini dong, Simpen, Bu. nggak selesai. Sini, Bu. Ini mana orangnya sekarang? Ya orangnya kabur gimana? Langsung cabut ya dia? Nggak bisa dibawa lagi ke sini? Nggak bisa sini lagi? Bawa? Oh, bisa. Dilempar ke sana. Dia ngeliat, pas sadar dia takut juga lihat pocong ya. Dia nggak nyadar selama ini. Dia Ini ngelakuin ini, mungkin yang dia Di lihat bawah itu kayak kesadaran si- perempuan cantik yang di tempat tidur mewah. Dia ajak tidur. Baru dia nyadar, baru dia disirep ngeliat. sama si Ki itu kali Iya, ya? maksud kamu itu tadi, Roy, makanya kamu ilustrasiin seperti Iya. itu biar dia benar-benar nyadar dan Iya, kebuka apa yang dia bener. lakuin selama ini. Benar. Aduh. Mas Dery, apa yang tadi Mas Dery lihat langsung dengan mata kepala sendiri itu sebenarnya yang selama ini bisa aja Mas Dery ajak tidur Tanah kuburan. di kuburan. Walaupun cuma sekali, itu baru sekali loh. Dan itu masih kemungkinan terjadi lagi. Karena selama ini masih ngikutin apa yang disuruh sama itu. Tapi sepengalaman gue dia nggak. Tadi kok bangun ya? Ana ngelihatnya beda mungkin. Karena dipengaruhin sama hal-hal atau ritual yang disuruh itu. Disirep kali ya Roy Di, maksudnya ya? macam itu. Iya, disirep Disirep gitu loh, ya. kayak di Dia lihat. hipnotis gitu. Hipnotis. Dipengaruhin otaknya, di brainwash. Jadi, ya. Jadi dia nggak sadar, kamu nggak sadar mau niduri mayat. Pas Serem. tadi dia udah dibersihin sama ini, Mas Roy kan tahu-tahu dia takut. Buka kelihatan. Itu baru ilustrasi loh, bukan yang beneran. Yang beneran pasti Ya, yang jauh-jauh beneran serem. lebih serem lah, Bay. Ih serem banget. Tapi ya beneran nggak kenapa-napa sih, enjoy. Ya selama Ya ini karena di kamu bawah pengaruh. nggak sadar. Saya sebenarnya menyimpulkan dua opini ya. Antara dia ada gangguan kepribadian sama dia itu enjoy karena termotivasi oleh rezeki yang instan. Alasan ekonomi pengen dapat rezeki instan. Iya, alasan ekonomi. Jadi dia alasan ekonomi ini tidak, jadi dia udah nggak jadi pikiran lagi mau serem mau enggak, udah bodo amat gitu. Jadi Udah otaknya terserah, udah nggak pusingin mau serem mau enggak Yang gitu. penting dapet Tapi saya menitik beratkan kepada gangguan kepribadian juga di sini. Oke. Karena kan ini udah menggali lalu tidur gitu kan. Alasannya ujung-ujungnya alasan ekonomi. Ritual mandi di tengah laut gitu, makan telur buaya masih suka dilakukan? Untuk 3 bulan terakhir ini udah enggak. Baru 3 bulan. Karena setelah ditinggal gitu, gue rasa hapus aja. Setelah dapet banyak, Oke. tetap aja nggak ngumpul-ngumpul. Bawa telur buayanya sekarang. Udah, Wah, serah. bos sih tadi titipin. Oh, ya, bawa ya, deh. oke. Ya udah gini, Roy datang ke sini dia mau lepas dan mau kembali hidup normal. Menurut kamu apa yang harus dia lakukan?
baguslah dia 3 bulan terakhir sudah tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan yang serem-serem kan. Itu salah satunya yang Itu harus salah dilakukan. satunya. Itu aja udah dilakuin udah bagus banget. Udah maju selangkah gitu kan. Oke. Lain kali udah nggak usah nyari-nyari ke kuburan perawan di mana. Itu yang nanti malah jadi kayak dihantui loh. Serem Itu sih. contohnya aja kan tangannya gitu. Iya. Iya, Itu mudah-mudahan contohnya loh tangannya. Saya gegetan deh tadi, saya pengen bawa ke rumah sakit terus diperban. Ya udah, kalau begitu Mas Dery, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Jangan lupa itu diobatin secara medis dan tinggalin yang namanya itu, jangan pernah diikutin lagi. Oke, Mas Dery, terima kasih Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Silakan. Matiin apa dia? Kesuksesan yang diraih dengan jalan yang salah tidak akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Justru akan menghancurkan kita dan berujung petaka. Marilah kita terus berbuat karma baik. Riza dan Dery, dua partisipan yang hadir di menembus mata batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan melakukan ritual gaib yang sangat aneh dengan alasan yang berbeda. Malam hari ini datang ke menembus mata batin ingin mendapatkan hidup yang kembali normal. Terutama Dery tadi yang melakukan ritual meniduri mayat. Sementara kalau Riza- Nekrofilia. Iya, nekrofilia ya istilahnya ya, meniduri mayat itu. Gimana tanggapan kamu, Roy? Tanggapan saya dari nidurin mayat itu sangat kotor sekali. Tentunya pastinya luka-luka tersebut juga berasal dari kuman-kuman bakteri yang udah lama kan. Jadi dari ini sebenarnya salah jalan nidurin mayat. Kalau misalnya ketahuan sama polisi gitu, itu akan Iya, jadi masalah. itu kriminal. Ya, itu akan jadi kriminal. Sebaiknya Dery udahlah stop dan fokus dengan pengobatan itu sambil sembahyang dan berdoa pada yang di atas semoga sembuh. Iya. Udahlah, rezeki nggak lari kemana sebenarnya. Tuh. Nggak usah sampai yang gitu-gitu. Ya, termasuk Riza tadi ya. Iya, yang pakai mandi Riza yang lumpur mandi apa segala lumpur. Tapi macam, di antara dua berdoa-doa. Riza dan Dery, saya lebih terkesan dengan Dery sih, karena Ya. extremely extreme Baik. dia melakukan itu sih. Ya, Di mudah-mudahan luar sih- kesadaran padahal ya. Iya, makanya mudah-mudahan selama malam hari ini dua-duanya juga baik-baik aja. Iya. Dan nggak ada yang ikutin kamu ya, Mbak ya? Jangan dong. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cahaya Kamila sudah Sama-sama. hadir di menembus mata batin. Makasih Terima juga. Sukses dan Mbak sehat Cahaya. selalu. Amin. Kamu juga. Terima kasih. Terima Mbak Kiyoshi, kasih. terima kasih penjelasan pencerahan Terima kasih malam Mbak hari Cahaya ini. Kamila. Sama-sama. Terima kasih Bayu. Pemirsa, jangan pernah menyakiti hati orang lain karena dendam. Karena dendam justru akan menjerumuskan kita menuju kesesatan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus mata batin.